Mengenal tokoh Ahmad Subardjo. Raden Ahmad Subardjo Djosodioardissoedjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Kepresidenan Batavia, pada 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subardjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Lueng Putu. Sedangkan Tengku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subardjo bernama Wardinah, ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Kagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Tengku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Subardjo. Nama Djosodioardissoedjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta. Pada tahun 1817, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajahan. Yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya di Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni dan Wikana, Sudanko Singgih, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar IR Soekarno dan DRS Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo di rumah Laksamana Muda Maeda setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda dini hari 17 Agustus 1945. Ahmad Subardjo Djosodioardissoedjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009.